Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Aulia, absen 25 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade. General Agreement on Tariffs and Trade itu sendiri berarti perjanjian umum tentang tarif-tarif dan perdagangan. Pertama kali didirikan pada tahun 1948 di Genewa, Swiss, dan pada saat itu masih beranggotakan 23 negara. Dan pada saat sidang terakhir di Marrakesh tanggal 5 April 1994, anggotanya bertambah dan penandatangannya menjadi 115 negara. Nah, GATT memiliki kesepakatan yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1948 dan tertuang dalam 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip resiproritas, yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut. Nah, yang kedua, prinsip most favored nation, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan atau keuntungan bagi satu kelompok atau suatu negara tersebut. Dan yang ketiga ada prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara harus diketahui oleh negara-negara lain. Adapun tujuan pembentukan dari GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta juga untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja, dan iklim perdagangan yang sehat. Nah, pada pokoknya itu ada 4 tujuan yang penting yang hendak dicapai oleh GATT. Yang pertama, ada meningkatkan taraf hidup umat manusia. Yang kedua, ada meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, ada meningkatkan kekayaan alam dan dunia. Yang keempat, meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. Nah, GATT juga memiliki fungsi. Yang pertama, suatu perangkat ketentuan atau peraturan multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan. Yang kedua adalah sebagai suatu forum atau wadah perundingan perdagangan dan diupayakan agar praktik perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu atau liberalisasi perdagangan. Yang ketiga, ada GATT mengupayakan agar peraturan atau praktik perdagangan demikian itu menjadi jelas baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan juga penyebarluasan pemberlakuan peraturannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan karena di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.